warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, wabil khusus Kiai Saifullah, beliau Bapak Profesor Dr. Imam Suprayugo, dan mohon maaf para kiai-kiai yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, berbahagialah bahwa pada kesempatan ini kita bisa hadir di tempat ini, karena dengan kehadiran panjenengan di sini, walaupun dalam kondisi yang mencekam, tetapi kita bisa menghidup-hidupkan dzikral alim. Kita akan memperoleh maghfirah dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul maghfirah. Hadis Nabi. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul jannah. Rawahul Bukhari fi tarikhihi. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari, tapi dalam Tarikhul Bukhari, bukan dalam Sahihul Bukhari. Barang siapa yang menghidupkan peringatan orang alim, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan barang siapa yang menghidupkan peringatan orang alim, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua berkaitan dengan corona ini. Panjenengan tidak usah cemas, panjenengan tidak usah bingung. Tetapi tadi Kiai Saiful sudah membimbing kita untuk banyak berzikir. Panjenengan hafalkan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru min kulli la haula wa la quwwata illa billah, sampai dengan kalimat billah. Istaghfiru min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Perbanyaklah membaca la haula wa la quwwata illa billah. Fa innaha tadfa'u tis'an wa tis'ina baban minad durri wal amrah. Maka sesungguhnya kalimat la haula wa la quwwata illa billah bisa menutup dan mendorong keluar seluruh hal-hal yang membahayakan. Tis'an wa tis'ina itu adalah aqsal adad, ya, bilangan yang paling banyak. Oleh karena itu artinya seluruh hal-hal yang membahayakan dan penyakit bisa ditutup dan didorong keluar oleh kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu ini harus didasari dengan keimanan. Nah, rukun iman ini ada 6. Yang nomor 4 adalah iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah adalah iman kepada hadis-hadisnya antara lain, dan ini adalah hadis Nabi. Istaghfiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa inna tadfa'u tis'an wa tis'ina baban minad durri.
perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menutup dan mendorong keluar dari masuknya berbagai macam malapetaka dan penyakit di Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, bacalah sebanyak-banyaknya la haula wala quwata illa billah, tapi yakini bahwa itu adalah hadis Nabi dan ini berkaitan dengan iman kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya menyampaikan tentang model pendidikan yang diselenggarakan di Singapura. Bapak dan Ibu sekalian, inilah model pendidikan yang akan bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan, dari problematika masa kini dan masa mendatang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, model pendidikan yang demikian ini adalah yang ada di Singapura, yang bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, problema kita saat ini dan saat mendatang adalah negara Indonesia, di mana kita sebagai orang Indonesia tidak bisa berdaya berada di negara Indonesia pada umumnya. Satu dua yang bisa berdaya. Kita tidak bisa menjadi subjek dalam era globalisasi, dalam era perdagangan bebas. Justru yang menjadi subjek adalah orang-orang asing. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau dulu kita masih bisa berharap tidak apalah, walaupun pabrik-pabrik itu semuanya milik orang asing, tidak mengapa, karena pejabat-pejabatnya bangsa Indonesia asli, polisinya bangsa Indonesia asli, tentaranya bangsa Indonesia asli, pastilah mereka akan memberikan keberpihakan dan proteksi terhadap bangsanya sendiri. Tetapi hari ini sudah lain permasalahannya. Permasalahannya lain karena mereka, mohon maaf, para pejabatnya, bupatinya, wali kotanya, Bapak dan Ibu sekalian, justru banyak dibeli oleh orang-orang asing. Dan celakanya mereka membeli saat pilkada, saat pilgub, sehingga betul-betul kebijakan-kebijakan yang semestinya harus memproteksi dan berpihak kepada bangsa Indonesia asli, mereka tidak lagi demikian. Tentu permasalahannya menjadi sulit dan rumit bagi kita, seolah kita putus asa untuk mempertahankan bangsa dan negaranya sendiri. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian, bangsa Indonesia bagaikan bangsa Melayu di tanah Singapura, yang dulu Singapura itu milik bangsa Melayu, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, bangsa Melayunya tinggal 8% di pinggiran, ya, dan tidak memiliki posisi yang menentukan. Bapak dan Ibu sekalian, satu-satunya yang akan bisa menjawab adalah model pendidikan seperti Singapura, yaitu model pendidikan di mana seluruh stakeholdernya, seluruh pengurusnya, seluruh guru-gurunya, seluruh siswanya, dan seluruh wali santrinya memahami tujuan pendidikan dan melaksanakan, kemudian mempertanggungjawabkan keberhasilannya. Tujuan pendidikan muaranya adalah terbentuknya kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian realisasi konkretnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang mari kita fahami bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama, dan kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Satu, membentuk keimanan bahwa anak didiknya semuanya harus beriman, karena dengan keimanan kita iman bahwa nanti ada hari yaumul jaza, ada hari pembalasan, di mana
kiprah kehidupan kita saat ini harus dipertanggungjawabkan di yaumul jaza. Dengan punya keyakinan yang semacam ini, dengan tertanamnya yang semacam ini pada anak-anak kita, maka mereka tidak akan melakukan kedoliman dalam kehidupan, tetapi mereka akan baik dalam kehidupannya, tidak korupsi dan seterusnya, karena kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan semuanya di yaumul jaza. Nomor dua, bahwa anak didik kita harus membuktikan keimanannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya ketakwaan saja sudah bisa menjawab daripada tujuan akhir daripada pendidikan, yaitu terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan melimpahkan rizki dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Nomor tiga, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita harus berakhlakul karimah. Ini yang dilaksanakan di Singa Putih. Berakhlakul karimah artinya mereka harus diajari terus-menerus piawai dalam berkomunikasi, dalam bergaul. Satu diantaranya, tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, dan tidak boleh putus asa. Baru nomor 4 adalah tanggung jawab akademis. Artinya tanggung jawab akademis, muatan kurikulum harus disampaikan sepenuhnya kepada seluruh anak didik, dan seluruh anak didik harus mengerti dengan muatan kurikulum. Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab pembentukan kecerdasan. Bapak dan Ibu sekalian, manakala tanggung jawab akademis itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya murid itu akan cerdas. Karena cerdas itu dibentuk oleh mengerti, dan mengerti. Sementara tanggung jawab berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, harus memahami kesehatan, karena dengan sehat orang akan bisa bekerja tahan lama dan kemudian efektif dalam bekerja. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Tanggung jawab berikutnya harus diberikan keterampilan. Keterampilan di Singa Putih diberikan antara lain IT, akuntansi, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini adalah bentuk-bentuk keterampilan yang menyempurnakan akademis nantinya. Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab penyucian hati. Kalau dalam bahasa umumnya yaitu tanggung jawab seni. Seni itu artinya membuat agar hati kita suci. Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah ditunjukkan oleh Yai Saiful. Tanggung jawab yang terakhir adalah pembentukan kreativitas. Kreativitas ini tidak perlu diajarkan, cukup tanggung jawab yang tadi saya sampaikan itu disempurnakan, karena kreativitas itu memiliki bahan bakunya akademis tadi, ditambah dengan keterampilan, kemudian diolah oleh mesin berupa kecerdasan, maka akan mampu mewujudkan kreativitas. Ketika kreativitasnya dioperasionalkan dalam kehidupan dengan al-akhlakul karimah, tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, tidak boleh putus asa, maka pasti orang tersebut akan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya. Ketika kesejahteraan itu dikemas dengan keimanan, maka dia akan kepingin ikut serta memberikan andil dalam pembentukan keadilan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, selamatkan bangsa Indonesia oleh model pendidikan seperti di Singa Putih. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya panjenengan jangan ragu untuk menyekolahkan putra putrinya di Singa Putih, dan kami mohon bahwa guru-gurunya dan seluruh stakeholdernya, saya ulangi lagi, memahami, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keberhasilannya pada tanggung jawab pendidikan yang muaranya adalah terbentuknya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia adil dan makmur.
makmur dan adil. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan pendiri pengasuh pesantren Singa Putih, Bapak Kiai Haji Saifullah Arif Billah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Syaifuddin Halim MA, pengasuh pesantren Amanatul Ummah, yang saya kagumi kemajuannya luar biasa, yang saya ikuti berita-beritanya tentang inovasi yang dilakukan oleh beliau. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, ibu nyai, hadirin hadirat semuanya yang berbahagia. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minaduluma ilan nur, satu keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya senang sekali Yai Asep telah memberikan sambutan yang mendalam sebagai kunci daripada pengembangan lembaga pendidikan. Semuanya saya setuju, dan itulah sebetulnya yang ingin saya sampaikan juga. Karena itu marilah apa yang dinasihatkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Syaifuddin Halim kita jadikan pegangan untuk mengembangkan pondok pesantren yang salaf tetapi juga modern ini. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan 3 hal. 1, saya ingin berterima kasih kepada Yai Saifullah Arif Billah yang selalu kontak dengan saya dan mengajak saya ke sini. Beberapa kali saya di WA oleh Yai, saya pernah datang ke sini dan juga pernah datang ke pesantren yang ada di Malang sana, dikir seperti ini sampai tengah malam. Lalu saya disebut-sebut menjadi penasihat. Saya senang sekali, saya bersyukur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Yai Saifullah ada manfaat dan gunanya untuk pengembangan pendidikan pesantren yang salaf
juga yang modern. Ibu dan bapak-bapak sekalian, yang kedua, saya ini tidak pernah nyantri, tidak pernah belajar di pesantren, tapi saya menyenangi pesantren. Saya setuju sekali dengan Yai Asep, lembaga pendidikan yang cocok, yang pas bagi bangsa Indonesia ini, ya seperti yang dikembangkan oleh Yai Saifullah ini. Saya bukan basa-basi, karena ketika saya jadi rektor di UIN Malang selama 16 tahun, perguruan tinggi Islam yang itu milik pemerintah, juga saya lengkapi dengan pesantren. Saya sebut Ma'had Al-Ali, sehingga kampus saya pesantren, universitas, pesantren. Kalau bahasa Yai Saifullah, ya salaf tetapi juga modern, kira-kira begitu. Saya menyenangi pesantren, pendidikan yang juga ada modern ini berbekalkan pada pengalaman sebetulnya. Saya ini suka keliling, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Lampung, Jakarta, sampai Papua sana. Saya lihat lembaga-lembaga pendidikan ini. Begitu juga saya sering pergi kemana-mana di luar negeri. 2 tahun terakhir ini saya tidak kurang dari 16 negara yang saya datangi. Saya datang ke Malaysia, lihat lembaga pendidikan 2018. Ke Singapura, saya ke Jepang, saya ke Belanda, saya ke Belgia, lalu saya ke Australia, saya ke Selandia Baru, New Zealand, ke Wellington, ke Auckland, lalu kemudian saya masih tahun 2018 ke California, ke San Francisco, ke San Diego, ke Los Angeles, lihat pendidikan. Begitu juga tahun 2019 yang lalu, saya pergi ke Malaysia lagi, Singapura, saya ke Jerman, saya ke Prancis, saya ke Belanda, saya ke Belgia, ke Brussels, lalu saya ke New York, lalu kemudian ke Amerika Latin, ke Bogota, ke Kolombia, ke Rusia. Saya ke Rusia 1 tahun 2 kali, ke Moskow, ke Petersburg, lalu kedua kali ke Moskow, lalu ke Kazan. Semua saya lihat pendidikan. Tahun ini umpama tidak ada corona, saya sudah kabur ya. Saya Januari kemarin itu umroh, lalu Februari maunya ke Manila, tapi lalu banjir tidak jadi. Ini saya sudah punya tiket, sudah punya visa. Saya mestinya itu ke Vancouver, ke Toronto, ke Ottawa, negara-negara di Kanada. Tapi karena ada corona, lalu tidak jadi, akhirnya ke Singapura. Ke Singapura saya lebih abdol ke Singapura ini daripada saya ke Ottawa. Dari sekian banyak saya keliling di dunia ini, ingat saya hampir atau sudah semua benua saya datangi, saya lihat pendidikan, ternyata memang yang tepat itu yang ini ya, yang Singapura tinggi. Saya setuju dengan Yai Asep, jangan nolak-nolak kemana-mana, tolehlah Singapura ini. Ini sudah benar. Saya mungkin kalau punya waktu saya jelaskan panjang, tetapi karena saya nyambut waktunya mesti sempit, saya tunjukkan ini saja, bahwa lembaga pendidikan yang salaf dan modern ini, modern untuk memberikan bekal bagi anak-anak lulusannya menjawab persoalan dunia seperti yang dikatakan oleh Yai Asep Saifuddin,
tetapi juga menyiapkan tatkala kita pulang kelak, kita kembali. Kita di dunia ini sebetulnya kan sebentar, tapi yang sebentar ini juga jangan dilupakan. Jangan dilupakan yang sebentar. Tetapi tatkala kita nanti selesai di dunia ini, kita nanti akan pulang, akan kembali. Bahasa Jawanya itu akan mulai, akan wangsul, akan kondur, akan mantuk, akan kabudut. Dalam bahasa Qur'annya itu adalah akan roji'un, akan kembali. Orang kembali itu biasanya begitu senang karena kembali, tetapi juga ada yang susah. Kapan kita ini senang kembali? Kalau tatkala kita pulang, bekal kita, usaha kita sudah sukses. Yang kedua, kita tahu jalannya pulang. Jalan untuk pulang itu tahu. Selain itu juga tahu tempat pulang. Saya ini dari Malang. Saya nanti kalau pulang saya senang karena saya sudah ketemu Kiai Asep, saya ketemu sama Kiai Saifullah, maka saya senang, berhasil saya kesini. Dan lebih senang karena saya nanti akan tahu rumah saya, lalu juga tahu jalannya menuju pulang, maka saya senang. Tapi umpama saya ini tidak punya bekal pulang, tidak tahu jalannya, dan juga tidak tahu tempat pulang, maka saya akan susah. Nah, pesantren Singa Putih ini selain memberi bekal kehidupan di dunia, maka juga memberitahu kemana nanti kita ini pulang, di mana tempat pulang, bekal pulang itu apa, diajarkan oleh Kiai Saifullah di sini, diajarkan. Yang saya maksud pulang yang perlu diajarkan, pulang bukan pulang jasmaninya. Kalau jasmaninya sebetulnya tempat pulang semua orang akan tahu dan tidak perlu dikhawatirkan. Kalau jasmani, sebab jasmani itu dari tanah, maka kembalinya akan ke tanah, ke kuburan. Maka tidak perlu lalu kemudian dikhawatirkan nanti tidak nyampe. Kok ke kuburan saja lalu kok dikhawatirkan tidak nyampe. Kalau kita mati, fisik kita ke kuburan tidak perlu dikhawatirkan karena nanti diantarkan oleh tetangga. Tidak cukup diantarkan tetapi juga dipikul. Maksud lalu kemudian sudah dipikul tersesat. Kalau itu tersesat, yang salah bukan yang dipikul tetapi yang mikul. Kebangetan ngantarkan ke kuburan saja salah, maka tidak perlu. Tetapi yang paling perlu adalah kembalinya ruh. Ruh ini loh nanti ketika kembali, yang ruhani ini kembalinya itu kemana ini? Bekalnya apa? Diterangkan oleh Kiai Saifullah. Bekalnya adalah iman dan amal soleh. Tempat kembalinya di mana? Tentu tempat kembalinya adalah di tempat yang dulu pernah di situ. Ialah tatkala ditiupkan ruh. Di dalam Al-Quran ada summa sawahu wa nafakha fihi birruhihi. Aku sempurnakan dengan aku tiupkan ruh. Maka lalu kemudian kita akan kembali ke tempat itu. Tempat pangkalan ruh itu di mana? Tempat pangkalan ruh itu, kalau kitab Taurat menyebutnya adalah di jantung, kawan. Kalau kitab Zabur menyebutnya di pusat dunia. Kalau kitab Injil menyebutnya sumbu alam. Kalau kitab Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Kalau orang Jawa menyebutnya pusering, bumi. Ke tempat itu kita nanti akan kembali.
Karena itulah oleh Kiai Saifullah tadi diingatkan supaya sholat, syukur kalau berjamaah. Itu sebenarnya adalah ditunjukkan oleh beliau di mana tempat kembali. Tempat kembali waktu sholat kita menghadap ke kiblat. Semua orang penduduk bumi muslim itu kalau sholat menghadap ke Baitullah. Indonesia, Malaysia, Singapura menghadap ke barat, Rusia menghadap ke selatan, Tunis, Yaman, Sudan menghadap ke utara, Eropa menghadap ke timur. Ke tempat itu nanti kita akan kembali. Dan setiap hari 5 kali sehari semalam yang disebut sholat-sholat itu, tatkala kita sholat, hati kita ada di situ, maka sebenarnya kita sudah kembali. Dan tatkala nanti kita kembali dicabut oleh Allah, maka jalannya sudah ketemu, tempat kembali sudah ketemu, bekalnya sudah ketemu. Sehingga ketika kita nanti kembali ke akhirat dalam keadaan senang, gembira, karena persyaratan-persyaratan kembali telah terpenuhi. Di lembaga pendidikan di seluruh dunia yang saya lihat itu tidak pernah yang komplit membekali di dunia dan juga membekali jalan menuju ke akhirat ini. Disinilah ibu dan bapak-bapak sekalian sudah secara sempurna, secara komplit. Karena itu maka tidak saja mengajak di dunia bahagia berderajat mulia tinggi, tetapi juga di akhirat. Yang kedua, yang ketiga, saya senang sekali Kiai Saifullah, lalu kemudian juga Profesor Dr. Haji Asef Syabuddin yang menjelaskan betapa pentingnya berdoa. Begitu saya senang sekali melihat di atas itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Benar sekali ini. Kiai memerintahkan mengambil ayat ini penting sekali. Doa. Bagaimana agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah? Maka manakala kita ingin permohonan kita ini dikabulkan, dijawab oleh Allah, maka wabtaghu ilaihil was. Ketika Mi'raj, Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril. Tapi tatkala beliau itu sudah nyampe di langit lapis 7 untuk sampai kepada Allah di Mustawa, maka Jibril pun tidak mampu untuk itu. Satu-satunya ciptaan Allah yang bisa menghadap sampai kepada Allah hanyalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tanpa beliau Jibril saja tidak nyampe, apalagi kita ini. Maka cara agar kita ini adalah wasilah. Saya bukan cerita, tetapi saya ngalami sendiri tentang betapa pentingnya wasilah ini. Suatu ketika penyakit saya yang ada di kepala saya ini sudah sampai pada tingkat puncak. Saya dalam lama sekali saya ini, kalau tidur yang kepala saya itu di bawah yang kanan ini, 5 menit saya tidak kuat karena terasa panas. Lama sekali saya rasakan. Suatu ketika memuncak, saya sudah tidak kuat. Saya lalu ngebel teman saya di Jakarta supaya segera pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, saya lalu kemudian di sana sudah dibentuk satu tim untuk memeriksa kepala saya ini. Saya dikirim ke
rumah sakit primer. Lalu kemudian tim itu dipimpin oleh Dr. Daniel. Dr. Daniel itu adalah satu di antara jagoan bedah kepala, satu di antara 3 jagoan dokter bedah kepala. Begitu saya nyampe sana, diperiksa tidak kelihatan salah penyakit saya itu. Akhirnya saya dimasukkan di MRI, yang alat yang besar itu. Ternyata apa ibu dan bapak-bapak sekalian, dibilang ketemulah di kepala bagian kanan saya itu tumbuh daging katanya. Lalu kemudian saya tanya, gimana dokter? Ya harus dikasih tindakan. Tindakan itu apa maksudnya dokter? Dibedah. Kepala ini dibedah. Iya katanya. Saya lalu sudah mikir, kalau perut dibedah, kaki, tangan dibedah, itu kan mungkin masih bisa saya bayangkan. Tapi kalau kepala itu dibedah, dibongkar, kepala kok dibongkar. Saya lalu bilang, umur saya sudah 65 ketika itu. Saya nyerah aja lah. Saya tanya pada dokter, kemungkinannya berhasil gimana? Ya kita usahakan berhasil. Risikonya apa dokter? Risikonya, katanya usia saya sudah lebih dari 65 tahun. Sudah dokter, saya tidak usah dibedah. Akhirnya lalu kemudian yang memerintah saya itu kan bukan Prof. Imam sendiri. Yang memerintah itu kan dokter temannya Prof. Imam. Akhirnya ayolah kita ke sana. Setelah itu lalu datang ke dokter satu lagi itu yang merintah, Pak Dr. Daniel itu, diterangkan begini, ini kalau ingin sembuh harus dibedah. Lalu dibongkar kepala saya ini. Lalu setelah jelas, dokter itu mengatakan, Dr. Daniel, silakan dokter sudah selesai, saya jelas, dokter bisa kembali ke rumah sakit. Saya lalu kemudian dengan teman saya ini di rumahnya. Lalu saya diberitahu, Prof. Imam, tidak usah khawatir, tugas dokter itu ya seperti itu. Ialah, satu memeriksa, yang kedua adalah mengobati. Tidak pernah dokter itu bisa menyembuhkan. Mana ada dokter yang menjamin bisa menyembuhkan, kan tidak ada. Hanya meriksa, mengobati. Nanti kalau obatnya tidak cocok, periksa lagi, kasih obat lagi, tidak cocok lagi, kasih itu. Itulah tugas dokter. Karena itu tidak perlu khawatir. Lalu gimana? Ayo kita minta kepada yang bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Kita memohon kepada Allah lewat wasilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Duduk, Prof. Prof. Imam duduk. Ayo kita konsentrasi menghadap kepada Rasulullah sebagai wasilah akan disampaikan kepada Allah. Konsentrasi 5, 6, 7, 8 menit. Saya pegang kepala Prof. Imam, pegang. Dipegang. Jangan ingat apa-apa, sowan kepada Rasulullah, tiba itulah. Setelah kira-kira 6, 7 menit dilepas, gimana Prof rasanya? Rasanya enak, ringan. Akhirnya saya pulang. Lalu kemudian diperiksakan lagi. Ternyata penyakit saya itu sudah hilang, tidak ada. Saya tidak pernah itu dibedah, tapi yang ada di dalam ini sudah hilang. Itulah pentingnya wasilah. Lalu ketika saya di Jepang, itu ada pengumuman dari pemerintah, bahwa besok siang akan ada badai Taifun, di Jepang. Jepang itu ilmunya sudah luar biasa, hitungannya sudah tidak pernah meleset. Lagi-lagi teman saya ini bilang, itu hitungan orang. Ayo kita memohon yang ngurus dunia ini. Lewat siapa? Wasilah kepada Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Ternyata besok itu udara bersih yang namanya Taifun itu, walaupun sudah diumumkan oleh pemerintah Jepang, ternyata tidak ada.
dan contoh-contoh yang lain. Karena itulah saya senang sekali mengingatkan pada saya, yaitu Saifullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita berdoa, dan tatkala kita berdoa maka hati kita memohon kepada Rasulullah. Di Quran itu sebetulnya juga dinyatakan, kalau kita pelajari Al-Quran, dan di sini Yai mesti sudah ngajari, qad naro taqalluban wajhaka fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satarol masjidil haram. Aku perhatikan kau menengadahkan tanganmu ke langit. Aku palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Di mana itu? Fawalli wajhaka syatarul masjidil haram. Kita mesti tatkala kita berdoa, hati kita merasa berada di Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Ka'bah itu sebetulnya adalah tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena didirikan, ditinggikan oleh Ibrahim. Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab. Baitullah yang tadi saya katakan, Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil sumbu alam, Al-Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah, orang Jawa menyebutnya pusering bumi di tempat itu. Dan Rasulullah sebetulnya ada di tempat itu. Maka kita mesti menghadap situ, merasa seperti memohon kepada Rasulullah di situ. Namanya berwasilah. Insya Allah apa yang kita mau ini, apalagi hanya sekedar corona, kita serah diri seperti yang katakan oleh Kiai Asep kepada Allah, Kiai Saifullah, maka insya Allah kita akan selamat. Disinilah lembaga pendidikan yang mengajak kita bukan saja tercukupi di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena itulah saya senang, terima kasih Yai, saya diundang sini, saya terima kasih diingatkan berbagai hal tentang keselamatan kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.